Halo teman-teman, balik lagi di livemotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya. Hari ini tanggal 24 Desember, satu hari sebelum Natal ya. Gue mau sharing aja untuk Yamaha R15 V2 tahun 2014. Jadi untuk Yamaha R15 ini salah satu model yang paling gue seneng ya dibandingkan R15 yang lain. Terus kan kalau untuk yang terbaru ini kan ada yang R15 versi 4. Jadi versi 4 tuh modelnya udah kayak R7 ya, maupun R1 yang baru. Udah ada slipper clutch, terus udah bisa connect ke HP juga. Nah kalau yang ini benar-benar yang basic. Jadi dia udah full injection. Ya iyalah tahun 2014 gitu loh. Dan ini salah satu masterpiece yang bisa diperoleh dengan harga terjangkau untuk tahun ini. Sekarang kan tahun 2021 mau 2022. Kebetulan motor ini juga bakal gua Lego dengan harga 15 juta. Karena kenapa gua kasih harga 15 juta? Lo bisa lihat sendiri. Untuk kilometernya dia masih 7.800, alias kalau misalnya dalam 7 tahun ini motor cuma jalan setiap tahunnya 1000 km. Kalau dibagi 365 berarti setiap hari cuma jalan sekitar 3 km aja. Oke, kalau misalnya dari jauh lu bisa lihat sendiri, ini tampilannya bener-bener kayak R6 tahun 2006 atau 2000 ya, something like that lah. Bisa dilihat dari samping penggunaan cowling yang kayak gini terpisah. Terus ada sirip-sirip anginnya juga di sini. Yang paling bener-bener R6 ya, atau R1 sih. Jadi R1 itu dia yang tahun 2002 pertama kali cross plane, 2002 atau 2003 gitu. Dia tampilannya persis kayak gini untuk headlamp yang bagian depan. Nah kalau yang di bagian belakang ini benar-benar kayak R6. Mungkin untuk body partnya mungkin sama ya dengan R6, karena kalau misalnya lu tahu beberapa motor dari Yamaha itu common part ya, antara Moge sama untuk ini juga common part. Dalam artian, coba lu lihat untuk Yamaha MT-06 yang tahun awal-awal tuh, itu dia stop lampnya dia mirip dengan MX King atau R25. Jadi antara R25 dengan MX King dia plug and play, bisa dipindah gonta-ganti. Begitupun dengan MT-06. Kalau untuk yang ini kemungkinan sih mirip. Dan karena ini merupakan pengembangan dari Vision, sejarahnya sih kalau untuk si R15 ini dia didesainnya dari India ya, pure dari India tahun 2010. Jadi kenapa yang dimasukkan itu V2? Karena untuk yang V2 itu bentuknya bagian bodi belakangnya kayak gini, terpisah, split cowl seating gitu. Tapi kalau untuk yang V1 generasi pertama, secara separuh sih bagian depannya itu sama persis dengan yang ini, cuma bagian belakangnya sama dengan Vision Old yang pertama. Oke, owning experience selama gua naik ini sekitar 1000 km, karena kemarin ada SK juga pindah ke Jakarta. Jadi mau gak mau ini motor dijual aja. Sebenarnya sih nggak mau dijual karena ini salah satu dream bike juga buat gua pribadi. Cuma ya udah, karena ada SK ya kita harus ngikutin aja. Yang jelas ini bener-bener gue bisa bilang 95% original, nggak ada perubahan, nggak ada modifikasi sama sekali. Yang gue ganti cuma lampunya aja, karena ini kan untuk depannya itu masih bolam ya, dua-duanya halogen H4. Nah ini gue ganti dengan Osram yang 3000K, 3000 Kelvin, jadi warnanya kuning. Nah gini, ciri khas big bike nya itu kelihatan banget dengan dengan warna yang kayak gini nih, kuning. Kemudian lampunya juga nyalanya sebelah. Ini bukan rusak ya, tapi memang defaultnya kayak gini. Kalau misalnya di lampu jauh dia baru nyala. Oke, terkait dengan konsumsi bahan bakar sih sebenarnya cukup irit ya. Jadi gue biasa ini ngisi pertama 50.000 itu bisa sampai 200 kilo. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung secara matematik gitu ya,
seliter tuh minimal ada 40 kilo lah, 40 sampai 50 kilo. Dan untuk ukuran 150 cc sport fairing gitu kayak cukup ya. Terus soal tenaga, ya ini motor yang bener-bener reliable, dalam artian mungkin di luar sana ada yang bilang, wah itu bang motornya tuh vapor oli gitu, olinya gampang berkurang banget. Gua rasa sih enggak ya. Yang penting setiap 2.500 sampai 3.000 kilo itu diganti secara berkala. Ini kebetulan kapasitas olinya itu 950 per penggantian, dan olinya juga murah sih istilahnya, 85.000 kemarin ganti, sama servisnya 100.000, jadi 185. Ini mesin enak banget buat dalam kota karena dia karakternya square ya, area bor sama stroke-nya itu mirip, 57 mili kali 57 mili kalau nggak salah. Kalau misalnya salah nanti koreksi di bawah mungkin ya. Ini buat dalam kota, buat akselerasi enak sih. Terus buat top seat jarang banget gua kebut-kebutan pakai ini ya. Kalau misalnya mau nyari top seat mending nyari R25 atau sampai R250, 250 cc aja ke atas. Kalau misalnya 150 cc mah buat styling aja. Nah, ngomongin styling, ini posisinya bener-bener nunduk banget. Jadi kalau misalnya lu tingginya 178 cm kayak gua, dipastikan itu bakal boyok banget. Jadi bener-bener gini. Kalau misalnya lu biasa naik road bike, feel-nya tuh sama banget dengan road bike. Bokongnya ke belakang, tangannya nyiku gini 90 derajat. Sebenarnya nyaman sih, cuma kalau misalnya buat jalan jauh agak capek kali ya. Tapi seru juga misalnya dibawa ke Jogja gitu ya, touring. Nantilah kapan-kapan kalau misalnya punya rezeki lagi buat beli si R15 V4. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang kekurangannya aja. Ini sengaja videonya nggak bakal gua cut karena komputernya kan udah gua pindahin ke Jogja, jadi mau nggak mau ini ya langsung ngomong, langsung upload aja, nggak ada cut-cut sama sekali. Jadi sorry kalau misalnya ngomongnya random ya, nggak struktur. Oke, untuk kelemahan sih yang pertama, ini kalau misalnya lu parkir gitu ya, makan tempat banget. Terus yang kedua, mau mindahin juga agak susah karena di sini nggak ada behelnya. Tuh, agak susah juga. Jadi biasanya sih gua pakai sarung tangan, terus bagian fendernya ini gua angkat gitu deh. Agak tajam sih, tapi ya mau gimana lagi, daripada gini malah bodinya yang kena nanti. Oke, itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, entah kenapa untuk R15 ini dia back fiction ya maupun R15 itu masalahnya sama kiproknya itu ganti. Ini baru satu kali sih kemarin ganti. Cirinya kiproknya kena itu dia rada berebet gitu loh. Jadi entah kenapa pas kita jalan di 6000 rpm dia langsung kayak gasnya hilang-hilangan gitu loh. Ini kemarin udah ganti semua, filter udara, terus busi, terus ini juga. Pokoknya ini udah bener-bener dijamin brand new lah. Bahkan kemarin pas gua servis itu sampai ada 3 orang mekanik Yamaha yang ngerubungin di motor. Mungkin karena jarang banget ya servis di beres, mungkin loh. Yang jelas sih selama gua naik ini selama 1000 kilo nggak ada masalah berarti ya. Jadi istilahnya cuma ngisi bensin, ganti oli, udah cuma itu aja. Dan kalau misalnya dari jauh sih stylingnya bener-bener big bike banget. Terus ngomongin kelemahan terakhir mungkin ya, terkait dengan harga jualnya yang drop. Hampir semua motor laki itu bakalan drop harga jualnya. Mau CBR, mau Ninja pun yang 250 mono itu anjlok banget, apalagi CBR 250 RR tuh. Itu bakalan anjlok. 1 tahun tuh bisa depresiasinya sekitar 7 sampai 10 jutaan. Hampir ya seperempat dari harga belinya ya. Kalau untuk ini mungkin dia akan stabil di harga 12 atau 13-an lah. Gitu.
Terus oh ya, ada yang menarik. Jadi kalau untuk motor ini, part paling favorit untuk di aplikasi di motor lain adalah footstepnya. Jadi footstepnya bener-bener incaran banget ya. Nggak tahu kenapa. Terus apa ya, orang-orang mungkin agak nggak suka gitu kalau misalnya motor laki tuh spionnya dibeberin gini. Alasannya sih banyak, karena mungkin satu terlalu lebar, susah buat selap-selip gitu. Tapi kemarin gue udah buktiin sendiri, sebenarnya nggak ada masalah sih selap-selip dengan posisi kayak gini. Karena terus terang kalau gue pakai ini, nggak pakai spion, itu rasanya kayak orang buta aja sih, nggak bisa lihat belakang atau samping gitu. Kemudian kalau ngomongin speedometer, ini klasik banget ya. Jadi tachometernya masih analog. Kemudian di sini MID-nya ya sebenarnya nggak ada MID ya. Jadi ini cuma odo digital, trip 1, trip 2. Udah balik, nggak ada full consumption, nggak ada voltmeter, nggak ada. Di sebelah kiri cuma ada bar bensin. Kemudian kalau misalnya temperaturnya tinggi, di sini ada warna merah, icon merah. Terus cek engine, udah scene sama indikator netral aja. Nah, indikator netral udah cuma itu aja, nggak ada ABS. Boro-boro ada ABS, connected juga belum ya. Yang jelas kalau misalnya lu lagi nyari motor apa sih yang big bike banget dan gak susah buat maintenance gitu ya, motor ini bisa jadi referensi. Karena ya bisa lu lihat sendiri, ini bener-bener big bike look banget ya dibandingkan saingannya kan. SCBR 150 yang K45 itu big bike banget, cuma enggak sporty duduknya tuh kayak touring karena posisi tangga itu kan di atas. Terus kalau misalnya GSX itu sebenarnya mesinnya bagus, terus bodinya kecil cungkring gitu ya, nggak terlalu big bike feel-nya tuh nggak kerasa dibandingkan ini. Dan kalau Suzuki itu, gue udah pernah punya Suzuki, itu buat maintenance agak susah ya. Jujur kalau misalnya gue punya uang lagi, antara R15, CBR 150 maupun GSX, gue mending nyari R15 ini sih, karena satu partnya murah dibandingkan brand lain, udah terbukti. Terus kedua, cari bengkelnya gampang, itu yang paling penting buat maintenance. Terus yang ketiga, harga jualnya juga nggak terlalu anjlok. Meskipun Suzuki itu mesinnya bagus gitu, kemudian udah keyless, tapi ya balik lagi, tergantung dari preferensi lu mandangnya kayak gimana. Oke, mungkin gitu aja untuk owning experience R15 tahun 2014. Jadi kalau misalnya lu tertarik dengan motor ini, silahkan kontak atau japri gua di Instagram @alufimoto. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton. Alufimoto.com. I'm out and bye bye.